Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanda sekalian, bagaimana kabarnya? Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pembinaan mental keagamaan dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 5 Cimahi tahun pelajaran 2021-2022. Baiklah, ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kalau kita tidak kenal maka kita harus kenalan. Izinkan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Pak Iqbal Akbaruddin Amirullah SPDI. Bapak lahir di Bandung tanggal 23 Oktober 1992. Alamat rumah Bapak di Jalan Karya Bakti nomor 34. Pekerjaan Bapak saat ini adalah sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Cimahi. Baiklah anak-anak sekalian, untuk mengawali materi kita pada hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak sekalian, di hadapan kalian di sini ada gambar gelas yang kosong. Gelas yang kosong ini adalah ilustrasi seseorang yang haus akan ilmu. Semakin gelas kosong itu diisi oleh air, maka air itu akan memenuhi gelas tersebut. Begitulah diri kita sekarang. Jadilah gelas kosong, kosongkan pikiran, teguhkan hati kalian, sehingga nanti ketika materi disampaikan, materi kita itu bisa diserap oleh otak kita, bisa dicerna oleh otak kita, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah anak-anakku, Bapak akan lanjutkan materi ini pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak akan berpesan kepada anak-anak sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa Bapak sampaikan bersyukur? Karena saat ini kalian sudah menjadi bagian keluarga besar SMP Negeri 5 Cimahi. Begitu banyak teman-teman kalian di sekitar kalian ingin menjadi siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi, namun tidak kesampaian. Nah, saat ini kalian sudah diberikan kesempatan oleh Allah menjadi siswa-siswi SMP Negeri 5 Cimahi, maka jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Karena kata Allah, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, rezekinya, walaupun dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, kemudian selanjutnya di sini Bapak tampilkan gambar anak SD dan juga gambar anak SMP. Nah, dulu kalian adalah anak SD, anak sekolah dasar. Sekarang kalian sudah menjadi anak SMP. Kalau kita lihat dari usia, maka sekarang kalian sudah menjadi seorang remaja awal. Kalian sudah menjadi pribadi yang dewasa. Maka kita harus memahami segala kejelekan, segala keburukan yang sudah kita lakukan di sekolah dasar, di SD, jangan dilakukan di SMP. Atau ada kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah dasar tentunya akan berbeda di sekolah menengah pertama, di SMP. Jadi kebiasaan-kebiasaan di SD tentu akan berbeda. Tentunya kebiasaan-kebiasaan itu harus dibiasakan oleh kita, yakin dalam hati bahwa kita sekarang sudah dewasa, sudah menjadi seorang remaja, maka kita harus mandiri, harus bisa bertanggung jawab, harus bisa merawat diri kita sendiri. Contoh misalkannya, kalau di SD-nya masih ada yang cengeng, masih ada yang dibantu oleh orang tua dalam hal apapun, sekarang kita harus sadar, kita harus paham, kita harus mandiri karena sekarang kita menjadi seorang remaja. Sekarang kita tambah dewasa,
maka kebiasaan-kebiasaan itu harus segera dikikis. Nah, itu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan di SD, apalagi kebiasaan yang buruk, jangan kita lakukan di SMP. Baik, anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak bahas adalah pembinaan mental keagamaan. Apa sih itu pembinaan? Pembinaan itu adalah membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian mental adalah bersifat batin dan watak. Gitu ya, mampu menyadari potensi yang ada dalam diri kita, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu bermanfaat bagi lingkungan. Sedangkan agama adalah sesuatu yang mengikat, sistem yang mengatur keimanan. Maka kalau kita lihat, ada orang yang beragama dan ada orang yang tidak beragama. Jadi kalau orang itu beragama, maka pasti dalam kehidupannya ada aturan, ada sesuatu yang mengikat, sehingga dalam melakukan kehidupan, dia tidak sembrono, dia tahu aturannya. Kebalikannya, bagi orang yang tidak punya agama, maka kehidupannya akan hancur, tidak akan tersusun, tidak akan terstruktur, karena dia tidak mempunyai ikatan yang kuat. Jadi apa sih pembinaan mental agama itu? Pembinaan mental agama itu adalah adanya perubahan dalam segi mental kita dan juga dalam segi agama kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wah, luar biasa ya materi yang kita pelajari saat ini. Jadi kalau kita sudah belajar materi pembinaan mental agama, berarti ananda-ananda sekalian harus bisa merubah, harus ada bentuknya, bahwa kalian itu bisa menjadi ke arah yang lebih baik, sehingga nanti kalian bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, apa yang tadi kita bahas, pembinaan mental agama itu, ini sesuai dengan visi Sekolah SMP Negeri 5 Cimahi, yaitu terwujudnya sekolah yang agamis, bermutu, berjati diri bangsa, dan berwawasan global. Jadi nanti kalau kalian sudah melaksanakan PLS, maka kalian harus menjadi siswa yang agamis, bermutu, berjati diri bangsa, dan berwawasan global. Nah, itulah visi dari sekolah kita. Nah, Bapak akan sedikit bahas sebuah hadis. Untuk apa sih Rasulullah diutus ke muka bumi? Dalam hadis riwayat Baihaqi dijelaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada teladan, ada contoh akhlak yang baik yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi orang yang punya akhlak yang baik, dia pasti Islamnya bagus, dia imannya kuat, ibadahnya khusyuk, tinggi derajatnya nanti di surganya Allah. Jadi orang yang paling tinggi derajatnya nanti di surganya Allah adalah orang yang dalam hidupnya dia selalu berakhlak yang mulia. Dia selalu memunculkan akhlak yang baik. Nah, maka akhlak yang baik itu muncul dari hati yang bersih, dari ketaatan kita kepada Allah. Dengan hati yang bersih, kita menjadi seseorang yang punya akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik itu, kita bisa membentuk sebuah mental yang kuat. Jadi mental yang kuat tidak akan terlepas dari akhlak yang baik, dari akhlak yang mulia, juga dari hati yang bersih, ketaatannya kepada Tuhannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mental terbagi menjadi dua. Ada mental yang kuat, ada mental yang lemah. Sekarang yang akan kita bahas adalah mental yang kuat. Mental yang kuat adalah mental yang di dalamnya diisi dengan taat beribadah kepada Allah, rajin belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian dalam hatinya dia selalu bersikap yang baik, jujur, sopan, santun, ramah kepada orang lain. Inilah ciri orang yang punya mental yang baik, yang tentunya nanti akan Bapak jabarkan satu-satu. Kemudian anak-anakku, nah mari kita jabarkan. Nah, ciri orang yang mentalnya baik ada berapa? Nah,
Setidaknya ada 7 poin yang akan Bapak bahas. Satu, ciri orang yang mentalnya baik adalah taat beribadah kepada Allah. Salatnya tidak pernah ditinggalkan. Bagi yang non-muslim, ibadahnya tidak pernah ditinggalkan. Ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bagi orang yang muslim, dengar azan langsung pergi ke masjid. Dengar azan, ambil air wudhu, langsung sholat. Tidak ditinggalkan sholatnya. Inilah ciri orang yang punya mental yang baik. Kita pasti akan bisa bedakan orang yang rajin sholat, rajin ibadah dengan orang yang tidak rajin beribadah. Biasanya orang yang rajin beribadah, orang yang rajin sholat akan mempunyai ketenangan dalam hatinya. Kehidupannya, urusan-urusannya akan dimudahkan oleh Allah. Itu salah satu ciri orang yang mentalnya baik. Rajin membaca Al-Quran, hormat pada orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, itu pun adalah bentuk taat kita, bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, ciri orang yang mentalnya baik adalah, sebelum ke poin yang kedua, ini adalah kegiatan-kegiatan keagamaan di SMP Negeri 5 Cimahi. Di SMP Negeri 5 Cimahi ada kegiatan keagamaan. Yang pertama, adanya pembiasaan Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Jadi nanti sebelum pembelajaran akan ada pembiasaan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Kemudian ada sholat duha bersama setiap minggu ketiga dalam 1 bulan. Nanti kita akan sholat duha bersama-sama, diisi dengan sholat, diisi dengan zikir, sehingga nanti hati mental kita akan memperoleh ketenangan. Ya. Tidak hanya terus-menerus kita mencari dunia, tapi kita juga disempatkan waktu kita untuk mencari ketenangan dalam batin kita. Yang ketiga, tadarus Al-Quran sebelum pembelajaran. Keempat, ada sholat Jumat bergilir. Karena masjid di sekolah kita belum bisa menampung siswa keseluruhan, maka sholat Jumatnya ada bergilir setiap minggunya. Bagi siswa yang perempuan, ada kegiatan keputrian setiap hari Jumat. Nah, diisi dengan materi-materi yang bagus, ada materi-materi keagamaan atau materi-materi menarik lainnya. Kemudian ada ekstrakurikuler IRMA, Ikatan Remaja Masjid, yang bisa kalian ikuti. Di dalamnya banyak sekali kegiatan keagamaan, ada hafalan Quran, ada baca Quran, juga yang senang musik, ada nasyid, dan juga ada marawis atau sholawatan. Nah, yang kedua, ciri orang yang punya mental yang baik adalah menghargai orang lain. Dia menghargai perbedaan. Perbedaannya bisa warna kulit, bisa fisik, bisa agama. Orang yang punya mental yang baik, dia akan menghargai perbedaan itu. Ada orang yang berbeda agama, kita harus saling menghormati. Kita harus saling menghargai. Ada orang yang misalkan tubuhnya lebih pendek daripada kita jangan mengejek. Kita tidak boleh mengejek, walaupun dalam postur tubuh kita lebih tinggi dari teman kita. Inilah ciri orang yang punya mental yang baik. Dia tidak mengejek orang lain, dia tidak membuli orang lain, dia tidak menghina orang lain. Justru yang dia lakukan kepada orang lain adalah hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah sopan dan ramah kepada orang lain. Sopan, santun, ramah kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tinggi usianya daripada kita. Kalau di sekolah ada kakak kelas, kita harus sopan dengan kakak kelas, harus ramah dengan kakak kelas, harus santun dengan kakak kelas. Itu adalah bentuk perilaku kita menghargai orang lain, wujud dari mental yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya diri. Orang yang punya mental yang baik, dia akan selalu tampil percaya diri. Tidak mencontek ketika sedang ulangan, ketika sedang ujian, dia akan percaya diri dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dia akan percaya diri kepada pekerjaannya. Nah, ini adalah salah satu bentuk mental yang baik. Kemudian berani tampil di depan orang yang banyak. Berani tampil di depan orang banyak. Berani menjadi KM. Berani menjadi ketua OSIS. Berani menjadi ketua ekskul. Nah, inilah bentuk wujud mental yang kuat, mental yang baik. Ya. Dia selalu percaya diri. Mengerjakan tugas sendiri, tidak menjiplak atau plagiat dari orang lain. Dia percaya kemampuan dirinya.
Dia yakin atas kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya karena setiap manusia punya kemampuan, punya keistimewaannya masing-masing. Nah, karena dia sudah percaya diri, maka tentunya nanti akan menghasilkan sebuah karya yang positif, sebuah karya yang kreatif, sebuah karya yang inovatif. Nah, ini yang tentunya harus digali oleh kita, sehingga nanti kita bisa menciptakan sebuah karya yang kreatif dan juga inovatif, diakui oleh orang lain, juga menjadi motivasi orang lain kepada kita ketika melihat karya-karya kita. Kemudian yang keempat, ciri orang yang mentalnya baik adalah melawan ketakutan. Melawan ketakutan ini adalah kita harus berani mengambil resiko jika itu adalah perbuatan yang baik. Berani mencoba hal-hal yang baru, berani mengungkapkan pendapat gitu ya. Melawan ketakutan, berani jadi ketua OSIS, berani ikut ekstrakurikuler gitu ya. Berani mencoba menggali potensi yang ada dalam diri kita gitu ya. Jangan menjadi seorang penakut dan juga jangan menjadi seorang pemalu. Kita harus berani tampil di depan orang lain. Kemudian yang kelima adalah mampu bergaul dengan baik. Mampu bergaul dengan baik adalah tidak membeda-bedakan teman. Bergaul dengan banyak teman, tidak egoistis, ya. Harus menjadi siswa atau manusia yang supel, ya, kemanapun kita bisa bergaul. Bergaul tidak hanya di satu kelas saja teman-teman kita, ya. Bisa bergaul dengan kelas yang lain, mengikuti ekstrakurikuler, dapat teman baru lagi. Di lingkungan masyarakat kita juga punya teman, atau yang pernah ikut bimbel, di bimbel juga kita punya teman lagi. Jadi jadilah pribadi yang mudah bergaul. Kalau orang sudah mudah bergaul, maka pasti dalam hidupnya akan banyak teman. Dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah berani mengakui kesalahan. Nah, terkadang suatu momen atau suatu waktu kita akan melakukan kesalahan. Nah, bagi orang yang mentalnya baik, dia akan berani mengakui kesalahannya. Selain berani mengakui kesalahan, maka orang yang mentalnya baik, dia akan bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Nah, dia akan meminta maaf, dia akan bersikap jujur, dan dia akan bersikap lapang dada. Jadi kalau orang sudah berani mengakui kesalahan, maka pasti dalam dirinya akan tertanam sikap jujur. Nah, bagi orang yang sudah punya sikap jujur, maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis akan meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini luar biasa ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah banyak bertindak daripada berbicara. Orang yang mentalnya baik, dia akan banyak action, banyak aksi daripada berbicara. Terkadang kita sering menemukan ya, ada orang yang banyak sekali berbicara, teorinya bagus, berbicaranya bagus, tetapi ketika pelaksanaannya kepada tindakannya itu dia sedikit bertindak. Nah, inilah yang harus kita jauhi. Jadi harus banyak bertindak, harus banyak action, harus banyak aksi daripada banyak berbicara. Nah, itulah 7 poin yang harus tertanam dalam diri kita, 7 poin agar kita mendapat mental yang baik. Dari itu, Bapak berpesan, jadilah pribadi yang baik, pribadi yang mencontoh teladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di akhir Bapak akan menyampaikan sebuah pesan dalam hadis Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih, itulah yang akan dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.